masih terkait dengan bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan, tentunya kita harapkan ya Pak, industri kesehatan ini juga bisa merdeka, tapi dengan adanya isu terkait dengan TKDN, bagaimana pandangan Anda seharusnya Kementerian Kesehatan memastikan bahwa kebijakan ini tidak mendorong dominasi impor dan justru malah memperkuat ketahanan industri lokal, Pak? Nah, disinilah yang saya lihat adalah ketahanan industri lokal, terutama untuk industri strategis. Nah, di mana adalah kesehatan ini kalau saya lihat adalah industri strategis. Kita bisa melihat pada saat COVID, di mana kita tidak mempunyai pabrik atau manufacturing untuk vaksin. Kita benar-benar menggantungkan diri kita terhadap negara-negara di luar, ya, entah itu Amerika, dari Inggris, dari Cina, bagaimana istilah kita memohonlah untuk bisa mendapatkan vaksin. Nah, kita bisa bayangkan kalau terjadi, ya mudah-mudahan jangan kejadian lagi ya, kalau sampai ada kebutuhan itu, bagaimana Indonesia itu bisa independen, ya kan, ketahanan nasional ini. Kalau kita bilang misalnya TV atau komputer, ya masih import masih bisa ya kan, atau alat kesehatan USG sebenarnya mungkin masih import, tapi yang dibutuhkan sehari-hari yang memang krusial ya kan, itu menurut saya harus bisa dibuat di dalam negeri. Dengan cara apa? Caranya ada TKDN. Nah, disinilah kalau saya lihat peran TKDN itu sangat strategik sekali. Ya, bagaimana tadi Sasa bilang ketahanan nasional atas kesehatan kita. Jangan sampai kita di quote unquote didikte oleh negara lain karena kita nggak punya obat ini, nggak punya obat itu, ya kan? Artinya apa? Oh, saya kasih obat ini, tapi karena ini kan bahaya sekali. Nah, disinilah kalau saya lihat peran TKDN penting sekali untuk Indonesia, dan saya harapkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tetap untuk bisa mencanangkan TKDN baik untuk obat-obatan maupun untuk alat kesehatan. Peran TKDN sangat krusial ya, dan harusnya pemerintah harusnya belajar besar dari kejadian pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Dan tadi di awal kita sudah sempat membahas sedikit ya Pak, bagaimana performa MDLA di sepanjang semester pertama. Tentunya ada optimisme di semester 2 tahun ini, boleh mungkin Pak disampaikan target-targetnya seperti apa, dan langkah strategis yang akan dilakukan apa saja Pak? Jadi kita lihat memang Medela Potensia atau MDLA di semester 1 ini performa cukup baik ya, walaupun memang kondisi ekonomi lagi berat ya. Tapi kembali lagi kita tetap akan berusaha untuk tetap tumbuh ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana perusahaan kami MDLA ini bisa istilahnya melakukan beberapa optimalisasi dalam hal aktivitas sehari-hari. Paling simple tadi sudah cerita mengenai forecasting. Bagaimana forecasting ini penting, tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa menurunkan inventory level. Atau kalau bahasa kerennya adalah working capital. Nah, disinilah kalau kita working capital kita bisa turunkan, otomatis kita bisa men-saving dana yang kita butuhkan. Ya, untuk nyimpen stok. Jadi ada efisiensi juga ya Pak di sana? Yes, betul. Terus kedua, bagaimana pengoperasian? Kembali lagi, bukan mengurangi orang ya. Tapi yang simple adalah bagaimana kami, misalnya simple, mau mengirim barang, kan distribusi ya. Mau mengirim barang ke lokasi A, B, C, dan D. Nah, kalau dulu istilahnya ya udah tergantung daripada drivernya yang mau ngirim barang. Mau A dulu, C dulu, terserah. Tapi kalau kita bisa menggunakan misalnya Google Map, ya kan? Kita kombinasi dengan ya bahasa kasarnya adalah artificial intelligence, ya kan? Di mana bisa mengoptimalkan proses pendistribusian. Tidak harus A, B, C, D, tapi bisa juga ke D dulu, ya kan, ke A dulu, dengan melihat kondisi traffic. Memang banyak kan di kota-kota besar ya, kota-kota kecil masih oke, ya kan. Nah itu, nah ketiga adalah proses di warehousing kita. Kalau warehouse misalnya ya kan banyak proses-proses yang bersifat manual, ya kan, bagaimana manual itu bisa misalnya quote unquote semi automatic, ya kan. Nah kami juga sudah melakukan hal-hal itu. Tujuannya untuk bisa melakukan beberapa efisiensi. Dan sudah terbukti, ya kan, di semester 1 terjadi istilahnya perbaikan gross margin maupun juga laba usaha. Ya kan, laba usaha kita tumbuh, ya kan, maksudnya persentasenya lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau saya lihat disinilah kita berusaha, top line juga harus, tapi bagaimana
istilahnya fat-fat yang nggak perlu ini kita coba kurangi. Ya. Artinya optimalisasi akan menjadi kunci ya Pak Yes, di semester 2 tahun 2025 ini. Exactly. Kemudian selain tadi sudah melihat juga bagaimana pengalaman dari Medela di industri ini yang sudah cukup mature 4 dekade. Mungkin next-nya Pak, apakah mungkin akan ekspansi di luar Indonesia? Nah, itu good question ya, karena kalau kita lihat Medela Potensia sendiri atau MDLA itu kita dalam pendistribusian sudah eksis di 2 negara di ASEAN. Satu di Indonesia, kedua di Kamboja. Memang kita ada berkeinginan untuk bagaimana kita membuat strategic alliance dengan distributor-distributor lain yang ada di ASEAN. Entah itu di Filipina, di Thailand, ya kan kita sedang usahakan. Dan juga kita juga melihat bahwa potensi untuk medical device pun juga masih cukup besar. Misalnya sekarang kita hanya membuat namanya wound dressing. Bagaimana di kemudian harinya kita bisa membuat produk-produk yang lainnya yang memang dibutuhkan di Indonesia. Dan banyak sekali produk tersebut masih berimpor. Jadi konsepnya mengkonversi dari import produk menjadi locally manufactured product. Jadi challenge-nya di sana. Kalau untuk Kamboja sendiri Pak, saat ini karakteristik negaranya apakah memang sama dengan Indonesia atau ada perbedaan nih Pak? Agak beda ya. Kalau di Kamboja itu kalau saya ngelihat kayak Indonesia tahun 80 lah ya. Jadi memang istilahnya masih hanya fokusnya di kota-kota besar saja, ya kan? Yang di kota-kota kecilnya masih agak susah ya. Tetapi pertumbuhan di Kamboja itu lumayan bagus. Nah, apalagi tahun ini di Kamboja itu mulai ya menjalankan yang namanya BPJS. Oh, justru baru mau mulai, baru mulai ya kan. Jadi saya ngelihatnya ke depannya ya di sana namanya bukan BPJS ya, namanya bahasa dia sendiri ya, tapi akan mulai BPJS dan kita harapkan juga ke depannya mestinya akan tumbuh lebih baik lagi. Ya. Di Kamboja tumbuh double digit sih. Kalau untuk di Kamboja, maksud kami di Filipina Pak, ini pertimbangannya apa sih dalam memilih negara tersebut? Nah, Filipina kalau saya lihat ada farmasinya cukup besar. Ya. Dan juga istilahnya secara GDP pun juga nggak kalah sama Indonesia. Ya, jadi kalau di negara ASEAN ini yang kalau saya lihat sudah lebih mature daripada Indonesia adalah Malaysia, Filipina, ya. Thailand pun juga lebih mature. Jadi kalau kita lihat Indonesia memang kalau saya lihat adalah cukup besar ya, istilahnya kebutuhan healthcare-nya. Tetapi kalau dibagi dengan jumlah populasi atau istilahnya healthcare spending per kapita bisa dibilang dibandingkan dengan Malaysia, Filipina, Thailand, ya itu lebih rendah. Saya nggak akan bandingkan dengan Singapura ya. Singapura jauh di atas sana ya. Jadi istilahnya Indonesia akan catching up, ya. Tapi memang penting sekali di sinilah bagaimana kita fokus untuk Indonesia. Kembali lagi di negara lain kita juga akan fokuskan, tapi main bisnis kita di Indonesia karena bisa dibilang 95% di Indonesia kita akan fokuskan ke Indonesia. Bagaimana kita bisa memberikan servis atau pelayanan yang terbaik untuk para pasien di Indonesia. Baik, mungkin terakhir Pak, harapan Anda untuk semester 2 tahun 2025, apalagi yang akan dilakukan atau ingin dicapai oleh Medela, meskipun memang kondisinya cukup menantang, tapi tentunya cukup optimistis ya Pak ya, bahwa semester 2 tahun 2025 ini bisa memberikan peluang yang justru lebih besar lagi. Ya, terima kasih. Jadi yang saya cukup happy kemarin ini ada di acara dengar pendapat Sri Mulyani di DPR ya, di mana ada peningkatan budget. Ya. Nah ini kalau saya lihat bagus juga ya kan dengan ada peningkatan budget. Kami harapkan di semester 2 budget cut ini bisa dikurangi ya kan. Tidak terlalu ketat sekali seperti di semester 1. Nah otomatis kalau misalnya tidak dan juga istilahnya gini, bukan dalam artinya tidak pengetatan berarti boros, bukan. Kita pergunakan kepada area-area yang memang dibutuhkan. Kesehatan kalau saya lihat sih penting sekali ya. Karena orang sakit ini kan kita harus layani ya. Jadi saya lihat adalah penggunaan obat ya kan, pelayanan kesehatan harus lebih baik di semester 2. Kebutuhan alat kesehatan pun ya kan yang tadinya dipospon dari semester 1 mudah-mudahan bisa terrealisasi di semester 2. Dan juga yang terakhir adalah concern saya adalah masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia harus juga tetap makan istilahnya minum vitamin ya kan. Maka preventif ya Pak. Preventif, jangan sampai tunggu sakit dulu barusan berobat. Karena biaya untuk sakit itu mahal.
Lebih baik minum vitamin ya kan supaya kitanya sehat ya kan, dan juga jangan sampai sakit gitu. Baik, terima kasih Pak Kris sudah Terima berbagi kasih. perspektifnya bersama kami di sore hari ini. Kita harapkan berbagai langkah strategis dan inovasi yang terus berkelanjutan dilakukan oleh Medela bisa terus mendorong performa kinerja Medela di semester 2 tahun 2025 ini. Oke, terima kasih. Sekali lagi, Direktur Utama PT Medela Potensia Tbk atau MDLA, Bapak Kristianto Panji. Sehat selalu untuk Anda Pak Kris. Oke, terima kasih.